Lebih baik kesepian daripada harus ngemis waktu sama seseorang. Pernah gak sih dengar kalimat tersebut? Atau jangan-jangan kamu malah relate sama hal itu? Halo, aku Tiara. Aku mau ceritain beberapa pengalaman aku pas masih jadi pengemis, supaya teman-teman aku masih mau tetap temenan sama aku. Dan jujur, kalau dipikir-pikir lagi sekarang, aku ngerasa bodoh banget waktu itu. Mengejar teman yang gak peduli sama aku dan justru malah membuang waktu berharga aku. Kita semua tahu kalau manusia adalah makhluk sosial yang butuh manusia lain dalam hidupnya. Pokoknya terasa berat aja kalau ngejalanin hidup ini sendirian. Aku pun adalah manusia biasa yang butuh seseorang teman selain keluarga di sampingku. Pas aku kecil dulu, sebelum sekolah, kayaknya sih masih TK deh waktu itu. Aku ngalamin hal normal untuk anak seusiaku. Bermain saat siang hari, walaupun mama nyuruh aku tidur siang, ataupun bermain di sore hari jelang matahari tenggelam. Aku punya 3 teman yang deket banget, atau bisa dibilang itu sahabat yang sampai SD pun kami masih satu sekolah. Semasa SD pun aku selalu bawa jajanan lebih untuk dimakan kita bertiga, karena mereka gak mau temenan sama aku kalau aku gak bagi jajanan ke mereka. Tapi mama dan papaku selalu ngarah aku buat main terus dengan mereka bertiga. Katanya mereka itu bukan berasal dari keluarga yang baik-baik. Aku yang masih polos dan merasa nyaman bermain bersama mereka gak pernah mau dengerin yang mama papaku bilang. Sampai akhirnya kami lulus SD dan berpisah sekolah saat SMP. Aku masuk ke sekolah swasta, 2 temanku bersekolah di negeri, dan 1 temanku sekolah di luar kota ikut tantenya karena kedua orang tuanya bercerai. Pas aku masuk SMP, seperti wajarnya aku dapetin teman baru juga. Dari satu kelas hanya ada 1 orang yang mau berteman denganku. Karena katanya aku itu orangnya gak modis, terlalu pendiam, dan masih banyak lagi. Tapi temanku ini selalu memanfaatkan aku dengan dia selalu memakai handphoneku yang emang keluaran terbaru pada masa itu. Temanku juga dia adalah siswi populer di sekolah yang anehnya dia mau temenan sama aku. Dia juga selalu mengancamku kalau tidak meminjamkan handphone padanya, dia bakalan gak mau temenan sama aku. Dan aku selalu menuruti perintah dia karena aku selalu berpikir kalau dia sangat baik padaku di antara teman sekelasku yang gak mau berteman denganku. Sampai masuk SMA pun aku masih satu sekolah dengan teman SMP ku ini yang selalu memanfaatkanku itu. Kadang ada rasanya aku sangat amat jengkel sama dia. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa karena gak ada orang lain yang mau temenan sama aku. Sampai akhirnya kami suka sama satu cowok yang sama. Mulai saat itu aku benar-benar sendiri dan dia selalu menjelek-jelekan aku di belakang orang lain. Temanku itu juga berhasil berpacaran dengan cowok yang aku sukain. Aku yang saat itu masih sering minder atau yang kita kenal di bahasa zaman sekarang itu insecure. Jadi cuman bisa nangis aja pas lihat temanku itu jalan bareng cowok yang aku suka. Selanjutnya pas aku kuliah di luar kota, ternyata aku satu fakultas dengan cowok yang aku suka itu. Karena satu fakultas kami juga masuk di satu organisasi yang sama. Hal itu yang semakin membuat kita dekat. Dia bercerita kalau dia udah putus sama temanku. Dan dia juga jelek-jelekin teman aku. Aku yang udah ngelupain kenangan kembali teringat dan aku jatuh cinta lagi sama dia. Tapi aku gak pernah nyatain perasaanku dan kami cuman berteman sampai lulus wisuda. Abis lulus wisuda, aku kembali ke kampung halamanku. Aku juga berteman kembali dengan teman-teman semasa sekolah SD ku. Ada 1 temanku juga yang mau nikah dan selalu pinjam uang kepadaku karena hanya aku yang bekerja dengan gaji di atas UMR. Tapi setelah itu temanku hilang gitu aja tanpa ngembaliin uang dan ngucapin pamit. Aku sempat merasa benci dengannya. Tapi dengan berbagai hal yang telah terjadi di hidup aku belajar bahwa aku harus fokus dan mencintai diriku sendiri. Tetap berkarir walaupun masih berjalan lambat.
Aku juga ngelakuin berbagai macam hobi dan ngelakuin hal-hal lain yang bikin aku seneng. Untuk kamu yang ngerasa masih suka ngemis-ngemis pertemanan, stop lakuin itu. Kamu harus sayang dan fokus bagian diri kamu sendiri. Kita harus menerima semua hal yang terjadi dalam hidup sebagai bagian dari hidup, sekaligus jadikan semua pengalaman baik ataupun buruk sebagai pembelajaran dan bekal untuk masa depan. Have a nice day guys. Jangan lupa buat dukung aku terus dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Bye.